Katiko masih muda babini kawini kerajonya. Bahkan ketika dia sakit, anaknya datang, awak anak Yahya, anak dia nan limanya, oh nan di tambangan ya, oh anak si Roy, oh ndak anak si Noni ya di tambangan, so dua ini kadang-kadang. Dan belum lagi di tempat lain. Sehingga jemaah zuhur, sewaktu dia tua, istrinya tidak ada yang peduli lagi. Kenapa tidak peduli? Yang pertama, banyak bini. Nan kedua, kalau bini banyak, tentu tanggung jawab tidak terpenuhi. Akhirnya sudah tua, istri pun tidak peduli kepadanya. Anak pun merasa diabaikan oleh orang tuanya. Akhirnya jamaah zuhur, orang tua tadi itu sudah tuanya teraniaya. Sehingga dibahason de orang tua-tua wak, kudo kalau lah tua pulang ke payo kumbuhnya. Kama payo kumbuhnya tu balik ke surau balik. Bagalung lah gaek kau di musaji balik di surau balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pak Ibu hadirin jamaah zuhur tamu Allah yang mulia. Judul tausiah kita zuhur kali ini adalah bahaya memperturutkan hawa nafsu. Kita ini adalah makhluk kesayangan Allah. Allah sangat cinta kepada kita. Tetapi yang akan mencelakakan diri kita itu ada dua. Yang pertama dari luar, yaitu syaitan. Dia tidak akan pernah senang kepada kita. Sewaktu dia terusir dari sorga, dia berkata, dia berikrar kepada Allah, aku akan menyesatkan manusia itu dari jalanmu yang lurus, katanya. Lalu yang kedua adalah dari dalam diri kita sendiri yang disebut dengan hawa nafsu. Sesungguhnya yang disebut dengan nafsu itu diri kita sendiri. Nafsu itu artinya jiwa. Dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, wan nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan demi penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada jiwa itu potensi untuk menjadi jahat dan potensi untuk menjadi baik. Jamaah zuhur, jadi nafsu itu sebetulnya netral. Nafsu itu netral. Nafsu diciptakan oleh Allah, jiwa diciptakan oleh Allah. Dia punya keinginan yang fitrah. Dia punya keinginan dasar. Keinginan dasar nafsu itu jamaah zuhur ada batasnya. Jadi setiap manusia itu ingin makan, setelah dia kenyang dia tidak ingin lagi makan. Jadi nafsu itu ada batasnya. Manusia itu ingin punya rumah, setelah punya rumah dia tidak ingin lagi memiliki rumah yang lain. Itu fitrahnya nafsu. Manusia itu ingin punya pasangan,
Setelah dia mendapatkan pasangan, dia tidak ingin lagi pasangan yang lain. Itu fitrahnya nafsu. Namun jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, kalau ia ditunggangi oleh hawa, maka nafsu tadi punya keinginan yang tidak ada batasnya lagi. Maka beda antara hawa dan nafsu. Nafsu adalah keinginan yang ada batas, sementara hawa keinginan yang tidak ada batas. Jamaah zuhur tamu Allah yang mulia, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhan mereka serta mengendalikan nafsu dari hawanya, mengendalikan jiwa dari keinginan yang tidak ada batasnya, maka sorgalah tempat kembalinya nanti. Ini perintah Allah kepada kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu Nabiullah Yusuf alaihi salam berkata dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Aku tidak akan membiarkan nafsuku, aku tidak akan memperturutkan nafsuku, karena sesungguhnya nafsu itu akan membawa kepada yang buruk-buruk. Jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, puasa adalah satu cara agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Ketika tidak berpuasa, mungkin jam-jam segini kita sudah ingin makan, bahkan tidak tahan lagi kalau tidak mendapatkan nasi, karena kita terbiasa mengendalikannya dari awal Ramadan. Walaupun kita selesai sholat zuhur, tidak ada yang menyiksa kita walaupun kita belum bertemu dengan nasi, karena kita sudah terlatih untuk mengendalikannya. Jamaah zuhur tamu Allah yang mulia, sebenarnya yang nafsu itu baik jika dia ditunggangi oleh hawa, maka itulah yang akan menggiring manusia kepada hal-hal yang berbahaya. Apa bahaya memperturutkan hawa nafsu itu? Pertama jemaah zuhur, manusia itu kehilangan idealisme dan tidak bermalu. Dalam surat Al-A'raf ayat 176 Allah berfirman, Iza aradna la rafa'na biha. Jikalau kami mau, manusia itu akan kami tinggikan dengan ayat-ayat Allah. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tetapi banyak manusia itu yang lebih memilih dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalbi, kata Allah. Perumpamaan mereka seperti guguk. Perumpamaan mereka seperti anjing, kata Allah. Intahmil alaiha yalhas. Jikalau ia kamu ajak, dia akan menjulurkan lidahnya menjilat. Dan jika dia kamu tinggalkan, dia akan menjulurkan lidahnya juga supaya dia bisa diajak. Kita lihat sekarang jemaah zuhur, orang-orang yang terlalu memperturutkan keinginan nafsu dunianya, dia tidak punya harga diri, sehingga dia akan berkata
asal bapak senang, baaka sanang ati majikannya. Majikannya mengatakan, bagaimana kondisi ini? Oh bagus, oh baik, dibikin senang kalau dia diajak. Tetapi kalau dia tidak diajak, dia akan selalu berusaha agar diajak, sehingga kadang-kadang dia tidak malu menjadi kutu loncat, pindah dari partai ke partai itu, dari partai itu ke partai lain. Kenapa? Karena agar dia diajak, tidak ada lagi harga diri dan malu. Ketika kampanye di Padang Panjang, dia berpihak kepada calon lain, tetapi calon lain itu tidak terpilih, dia bergabung dengan calon terpilih, seakan-akan dia tidak bermalu. Dan itu memang kata Allah di dalam surat Al-A'raf, mereka tidak bermoral, mereka tidak bermalu. Yang kedua, orang yang memperturutkan hawa nafsu itu dia akan lalai. Sahabat Nabi yang bernama Sa'labah selesai sholat langsung pulang. Lalu Nabi bertanya, ya Sa'labah, kenapa engkau seperti orang yang tidak beriman, selesai sholat tidak berdoa terlebih dahulu? Ya Rasulullah, sarungku hanya satu, istriku menunggu di rumah karena dia juga akan melaksanakan sholat. Tolong aku ya Allah didoakan menjadi orang kaya. Rasul tidak mau. Rasul mengatakan, miskin bagimu lebih baik daripada kaya. Cuma karena dia memaksa sampai 3 kali, akhirnya didoakan oleh Rasul. Dan memang kenyataan, setelah kambingnya banyak, mulai terlambat sholat berjamaah. Setelah kambingnya sangat banyak, mulai meninggalkan sholat berjamaah. Jamaah zuhur, lalai dia dari beribadah kepada Allah. Begitu juga orang paling tenar di dunia ini, Qarun. Sehingga kalau kita mendapatkan sedikit harta, kita katakan harta karun, antai nyo punya antai indak. Dia adalah seorang pembaca kitab Taurat terhebat, karena dia masih sepupuan dengan Nabi Musa, cucunya Lewi, anaknya Nabi Yakub alaihi salam, sama-sama cucunya Lewi. Nabi Musa cucunya Lewi, Qarun juga cucunya Lewi. Sewaktu dia susah, dia rajin beribadah. Tetapi sewaktu sudah menjadi orang kaya, yang di dalam Al-Quran kunci kekayaannya saja, kunci gudangnya saja tidak bisa dibawa oleh 7 orang laki-laki kuat. Tetapi dia tidak lagi dekat dengan Allah karena memperturutkan hawa nafsunya. Jamaah zuhur, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, orang azan dia akan tetap bekerja, dia akan tetap rapat, dia akan tetap berdagang. Karena yudillaka an sabilillah, akan menyebabkan kita sesat, akan menyebabkan kita lalai. Terakhir jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, memperturutkan hawa nafsu akan membuat kita celaka, kata Allah di dalam Al-Quran. Kita lihat dahulu laki-laki itu lalok di surau. Ketika kita kecil, yang akan mendidik kita mama-mama awak nala tua-tua. Kenapa mereka yang mendidik? Dek karena nyolah kasurau lo lihat. Bama ko kasurau, dek karena anak ndak ada nanacuh bini ndak ada yang peduli. Apa sebabnya? Katiko masih muda, babini kawini kerajonya. Bahkan ketika dia sakit, anaknya datang, awak anak Yahya, anak denan limanya, oh dan di tambangan ya, oh anak si Roy, oh ndak anak si Noni ya di tambangan seduo ini kadang-kadang. Dan belum lagi di tempat lain. Sehingga jemaah zuhur, sewaktu dia tua, istrinya tidak ada yang peduli lagi. Kenapa tidak peduli? Yang pertama banyak bini. Dan kedua, kalau bini banyak, tentu tanggung jawab tidak terpenuhi. Akhirnya sudah tua, istri pun tidak peduli kepadanya. Anak pun merasa diabaikan oleh orang tuanya. Akhirnya jamaah zuhur, orang tua tadi itu sudah tuanya teraniaya. Sehingga dibahason de orang tua-tua wak, kudo kalau lah tua pulang ke payo kumbuhnya.
Kama payo kumbuhnya tu balik ke surau balik. Bagaluanglah gaek kau di musaji balik di surau balik. Dan dalam kehidupan ini jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, nampak betul bagi kita orang yang memperturutkan hawa nafsu itu akan celaka di dunia dan akan celaka di akhirat. Walaupun pada awalnya dia tampak aman, tetapi dia akan dikejar selalu oleh hukum. Kalau agak aneh saja kelihatannya kekayaannya, maka orang akan bertanya, KPK akan datang ke rumahnya. Ini nampak jemaah zuhur kalau dia tidak tenang, dan kalau kedapatan dia akan celaka. Di akhirat nanti jemaah zuhur, semua yang kita miliki, apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik, insya Allah kita akan selamat. Dan jika kita tidak dapat mempertanggungjawabkannya karena kita memperturutkan hawa nafsu di dunia ini, maka nerakalah tempat kembali kita. Khawatir kita jangan-jangan nanti khalidina fiha abada, kita akan kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.